Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Fatimah dengan NIM 050 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme Bev Skinner. Yaitu yang pertama, apa sih pengertian teori behaviorisme? Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi antar individu dengan lingkungannya. Perubahan ini terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan yang direspon oleh individu, kemudian diperkuat melalui konsekuensi berupa penguatan atau hukuman. Dalam pandangan ini, proses mental seperti berpikir atau perasaan tidak menjadi fokus utama karena tidak dapat diamati secara langsung. Yang terpenting adalah perilaku nyata yang tampak setelah proses belajar berlangsung. Yang kedua, proses belajar teori behaviorisme, yaitu ada stimulus, respon, dan konsekuensi. Menurut behaviorisme, proses belajar berlangsung melalui tahap, yaitu yang pertama stimulus. Stimulus adalah segala bentuk rangsangan yang diberikan kepada siswa baik dari guru maupun lingkungan. Contohnya seperti pertanyaan, tugas, instruksi, media pembelajaran, atau situasi kelas. Yang kedua, respon. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya menjawab soal, mengerjakan tugas, atau menunjukkan perilaku tertentu. Yang ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil yang diterima setelah respon muncul. Konsekuensi ini sangat menentukan apakah perilaku akan diulang atau tidak. Jika konsekuensi menyenangkan, perilaku akan diulang. Jika konsekuensi tidak menyenangkan, perilaku akan dihindari. Yang selanjutnya adalah jenis penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah faktor utama dalam teori ini karena berfungsi memperkuat perilaku. Ada 3 penguatan, yaitu penguatan negatif, positif, dan hukuman. Itu yang pertama, penguatan positif, memberikan sesuatu yang menyenangkan agar perilaku meningkat. Contohnya pujian dari guru, nilai tinggi, dan hadiah. Yang kedua, penguatan negatif, menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku meningkat. Contohnya tidak diberi PR karena sudah aktif. Yang kedua, tidak dimarahi karena sudah disiplin. Pentingnya penguatan negatif. Penguatan negatif tetap bertujuan meningkatkan perilaku, bukan menghukum. Yang ketiga adalah hukuman. Memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya seperti teguran, mengurangi nilai, atau tugas tambahan. Lalu, beberapa prinsip utama dalam teori behaviorisme, yaitu ada belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, perilaku terbentuk melalui hubungan stimulus dan respon. Yang ketiga, pengulangan sangat penting untuk memperkuat kebiasaan. Yang keempat, penguatan harus diberikan secara tepat waktu dan konsisten. Yang kelima, perilaku kompleks dapat dibentuk secara bertahap atau shaping. Yang keenam, lingkungan berperan besar dalam membentuk perilaku anak atau murid. Selanjutnya, bentuk perubahan perilaku. Walaupun fokus pada perilaku, tanpa hasil belajar mencangkup, yaitu yang pertama kognitif atau pengetahuan, misalnya hafalan, perkalian, mengingat sesuatu, dan lain sebagainya. Yang kedua, afektif atau sikap, misalnya seperti sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikomotor atau keterampilan, misalnya seperti menulis, menggambar, melukis, dan lain-lain. Yang keenam, implementasi dalam pembelajaran. Teori behaviorisme sangat berpengaruh dalam praktik pembelajaran terutama di sekolah dasar. Implementasinya antara lain yaitu yang pertama adalah peran guru. Guru memberikan stimulus yang jelas
dan terarah, mengontrol lingkungan belajar, dan memberikan penguatan secara tepat. Yang kedua, strategi pembelajaran. Latihan berulang atau pembelajarannya diulang-ulang. Yang kedua, pembelajaran bertahap, penggunaan reward atau hukuman. Lalu tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur. Yang ketiga, contoh di kelas. Guru memberikan soal, siswa menjawab. Guru memberikan pujian, siswa termotivasi. Lalu siswa mengulang latihan menjadi terbiasa. Yang terakhir, implementasi dalam penggunaan ICT. Dalam era digital, teori behaviorisme sangat cocok diterapkan melalui teknologi. Aplikasi pembelajaran memberikan soal otomatis atau stimulus, jawaban siswa, respon, skor atau nilai penguatan. Keunggulan, flashback-nya langsung, latihan berulang tanpa batas, pembelajaran mandiri. Contohnya seperti kuis online, game edukasi dengan sistem poin, atau aplikasi Quizizz dan aplikasi latihan soal lainnya. Kesimpulannya, teori behaviorisme menegaskan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui hubungan stimulus, respon, dan diperkuat oleh konsekuensi, penguatan, atau hukuman. Teori ini sangat efektif untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar, terutama jika didukung dengan penguatan yang tepat dan konsisten. Sekian presentasi atau tugas video yang saya jelaskan tentang teori behaviorisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.